Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang Kerajaan Sriwijaya yang ada pada bab Kerajaan Maritim Hindu-Buddha pada pelajaran sejarah peminatan kelas 11 IPS. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti mengambil kompetensi inti 3, yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian untuk kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Selanjutnya, indikator pada pertemuan ini. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai sumber terkait kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Yang kedua, menganalisis sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan peta konsep dari materi ini. Nah, kita akan membahas Kerajaan Sriwijaya dimulai dari letak kerajaan, kemudian bukti peninggalan, kehidupan politik, kehidupan sosial dan budaya, kehidupan ekonomi, dan keruntuhan. Sekarang kita mulai membahas materi. Nah, nama Sriwijaya sudah tidak asing lagi kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini saya mengambil ilustrasi dari 4 hal yang menggunakan nama Sriwijaya. Yang pertama, mungkin semuanya tahu ya tentang Sriwijaya FC atau grup sepak bola Sriwijaya FC yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian ada Universitas Sriwijaya yang berada di Palembang juga. Selanjutnya di dunia penerbangan ada maskapai Sriwijaya Air. Dan ada juga pupuk Sriwijaya yang diproduksi di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, dari 4 ilustrasi tersebut kita sudah bisa tahu ya di manakah letak kerajaan Sriwijaya. Letak kerajaan Sriwijaya berada di sekitar Palembang, Sumatera Selatan. Nah, daerah kekuasaannya kemudian semakin melebar seiring dengan politik ekspansi yang dilakukan oleh Raja-Raja Sriwijaya. Selanjutnya, bukti peninggalan. Bukti peninggalan ini menjadi sumber dari penulisan sejarah kerajaan Sriwijaya. Di sini saya membagi bukti peninggalan menjadi 2, yaitu bukti peninggalan dalam negeri yang ada di Indonesia dan bukti peninggalan dari luar negeri yang merupakan berita luar negeri yang menyebut kerajaan Sriwijaya. Untuk bukti dalam negeri, yang pertama ada prasasti Kota Kapur. Nah, prasasti ini ditemukan di Pulau Bangka yang berangka tahun 688 Masehi. Prasasti ini isinya adalah permintaan kepada para dewa untuk menjaga kedaulatan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang bermaksud jahat. Selanjutnya ada juga prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di dekat Sungai Tatang, di dekat kota Palembang. Isinya adalah tentang Dapun Tahyang yang mengadakan perjalanan suci dari Minangkabau menggunakan perahu dengan membawa 20.000 pasukan.
Selanjutnya ada Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini juga ditemukan di Palembang. Isinya tentang kutukan-kutukan yang menakutkan bagi mereka yang berbuat kejahatan. Selanjutnya ada Prasasti Talang Tuo. Prasasti ini juga ditemukan di daerah Palembang, yang isinya adalah pembuatan Taman Sri Ksetra oleh Dapuntahyang Srijayanaga. Selanjutnya ada Prasasti Karangbirahi. Prasasti ini ditemukan di daerah Jambi, yang isinya tentang permintaan kepada para dewa untuk menjaga kedatuan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang bermaksud jahat. Nah, prasasti-prasasti ini menggunakan bahasa Melayu kuno, dan isinya sebagian besar ditafsirkan sebagai bentuk raja untuk mengamankan daerah taklukannya. Bukti dalam negeri yang lainnya juga ada patok penanda wilayah yang ditemukan di Sumatera Utara. Kemudian ada juga keramik dari kapal karam di Semenanjung Melayu, dan ada patung Buddha yang ditemukan di Bukit Siguntang, Palembang. Kerajaan Sriwijaya juga meninggalkan peninggalan berupa candi ya. Di sini ada Candi Muara Takus dan Candi Muara Jambi. Nah, kedua candi ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu terbuat dari struktur batu bata merah. Selanjutnya, bukti peninggalan dari luar negeri. Kenapa sih Sriwijaya itu bisa sampai terkenal di luar negeri? Karena waktu itu Sriwijaya menjadi kerajaan maritim terbesar di kawasan Asia Tenggara. Nah, bukti dari luar negeri yang pertama ada bukti dari India, yaitu ada dua prasasti, Prasasti Ligor dan Prasasti Nalanda, yang inti dari isinya adalah terjalinnya kerjasama antara Sriwijaya dengan raja di India. Bukti peninggalan dari luar negeri lainnya ada dari Cina, yaitu catatan dari Pendeta Ising yang pernah mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 dan tinggal di Sriwijaya selama 6 bulan. Dari catatan Ising tersebut disebutkan bahwa Sriwijaya pada waktu itu menjadi tempat belajar agama Buddha, dan di Sriwijaya ada seorang guru agama Buddha yang terkenal yang bernama Sakyakirti. Selanjutnya ada berita dari Arab. Nah, para pedagang Arab ini sering menyebut Sriwijaya sebagai Zabak, yang memiliki hasil negaranya berupa kapur barus. Nah, pada waktu itu para pedagang Eropa dan Timur Tengah banyak yang mencari kapur barus sebagai bahan pengawet. Selanjutnya kehidupan politik ya. Ada beberapa raja dari kerajaan Sriwijaya. Yang paling terkenal adalah Dapuntahyang yang tadi melakukan perjalanan dari Minangkabau bersama 20.000 pasukan. Kemudian selanjutnya adalah Raja Balaputradewa yang membawa kerajaan Sriwijaya ke puncak kejayaannya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini dapat menjadi kerajaan besar karena beberapa faktor. Yang pertama, raja-rajanya melakukan ekspansi keluar daerah Palembang. Bahkan dalam suatu catatan disebutkan bahwa Sriwijaya juga pernah sampai ke penguasaannya sampai ke tanah Gentingkra di selatan Thailand. Kemudian runtuhnya kerajaan Funan yang ada di Vietnam, yang sebelumnya menjadi kerajaan yang menguasai perdagangan Asia Tenggara. Setelah kerajaan Funan runtuh, Sriwijaya kemudian tampil menggantikan kerajaan Funan sebagai kerajaan terbesar dan teramai di Asia Tenggara yang disinggahi para pedagang. Raja yang ahli strategi. Kemudian ada angkatan laut yang kuat. Sriwijaya di sini memiliki angkatan laut yang kuat dan membangun pos-pos keamanan di sepanjang Selat Malaka. Selanjutnya, kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya. Nah, pada kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya, Sriwijaya di sini karena sebagai kerajaan maritim sehingga menjadi tempat persinggahan banyak kapal-kapal dagang dari Cina dan India. Nah, Sriwijaya menjadi tempat transit ketika kapal-kapal tersebut ingin
membeli perbekalan. Nah, komoditas utama yang diperdagangkan di Sriwijaya diantaranya bahan pokok berupa beras dan jelai, kemudian ada hasil hutan berupa kapur barus, getah damar, pohon kemenyan, dan lain-lain. Kemudian ada juga hasil tambang, emas, perak, timah, tembaga, seng, besi, dan air raksa. Kemudian hewan juga diperdagangkan di Kerajaan Sriwijaya. Di antaranya ada bermacam-macam burung yang berwarna, kemudian cula badak, gading gajah, dan tempurung penyu. Nah, di Sriwijaya, masyarakat Sriwijaya juga sudah mengenal penggunaan uang. Selanjutnya, di kehidupan sosial budaya. Masyarakat Kerajaan Sriwijaya, raja dan masyarakat Kerajaan Sriwijaya menganut agama Buddha. Kemudian karena mereka terbiasa untuk berlayar, mereka juga sudah mengenal sistem perbintangan dan angin ya untuk pelayaran. Mereka juga mengenal teknologi pembuatan dan perbaikan kapal. Sriwijaya juga terkenal sebagai tempat pendidikan agama Buddha terbesar karena juga ditemukan bukti peninggalan yang menunjukkan bahwa di Sriwijaya pernah ada sekolah atau semacam tempat belajar agama Buddha. Selanjutnya, masyarakat Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu. Hal ini juga dibuktikan dari prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Nah, Sriwijaya yang menjadi kerajaan terbesar maritim terbesar di Asia Tenggara mengalami keruntuhan pada abad ke-13. Di sini ada dua faktor yang menyebabkan keruntuhannya, yaitu faktor dari dalam atau internal dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yang menyebabkan keruntuhan Sriwijaya, yang pertama adanya pendangkalan Sungai Musi. Nah, akibat pendangkalan ini, kapal-kapal yang tadinya melewati Sungai Musi kemudian menjadi susah untuk masuk atau melewati sungai, sehingga intensitas kapal-kapal yang singgah semakin berkurang. Kemudian yang kedua, daerah kekuasaan Sriwijaya satu persatu mulai melepaskan diri. Dan karena Sriwijaya menerapkan pajak masuk yang semakin tinggi untuk kapal-kapal asing yang singgah, maka beberapa kapal memutuskan untuk tidak singgah di Sriwijaya. Selanjutnya, faktor eksternal yang menyebabkan keruntuhan Sriwijaya. Sriwijaya sempat beberapa kali diserang oleh kerajaan-kerajaan luar, diantaranya kerajaan dari India, kemudian kerajaan Singosari dengan Raja Kertanegara yang melaksanakan ekspedisi Pamalayu, dan yang terakhir Sriwijaya diserang oleh kerajaan Majapahit hingga mengalami keruntuhan. Demikianlah materi pembahasan kita tentang Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, kita mengerjakan latihan soal. Ada 5 soal yang harus dikerjakan. Referensi yang digunakan pada PowerPoint ini, yang pertama ada buku sejarah untuk SMA atau MA kelas 11 dari Erlangga, dan ada buku sejarah 2 peminatan ilmu-ilmu sosial dari penerbit Yudhistira. Materi ini disusun oleh saya, Eka Sulistiani, guru sejarah SMA Negeri 1 Losari, Kabupaten Brebes. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.